sudah dirintis. Siapa yang akan Karena menggunakan semua yang dirintis itu Tentang siapa yang akan memimpin Indonesia setelah Pak Joko Widodo, itu masih mengawang-awang di kepala aku, kamu, kita. Karena kenapa? Mau bicara survei, ketiga calon masih sangat punya peluang. Oke, mari kita kesampingkan dulu masalah survei. Karena aku akan ajak kalian mengenal salah satu tokoh termasyhur di tanah Jawa. Dia adalah raja yang paling diingat karena berbagai ramalannya, Prabu Sri Aji Jayabaya. Apa yang akan kita bahas dari tokoh ini? Jayabaya pernah menulis ramalan akan masa depan, yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi sekarang. Jayabaya memprediksi tentang kereta berjalan tanpa kuda, perahu berjalan di angkasa, pasar tak lagi ramai berkumandang. Semua itu terwujud di zaman sekarang kan? Tapi ada sejumlah ramalannya yang belum terjadi. Salah satu yang populer adalah Satrio Piningit. Dalam ramalan, Jayabaya menyebut Satrio Piningit akan muncul saat masuk zaman yang disebut Kala Bendu atau Carut Marut. Satrio Piningit ini yang akan membawa tanah Jawa atau Nusantara keluar dari situasi Kala Bendu. Setiap masuk pemilu, tokoh Satrio Piningit yang diramalkan Jayabaya selalu dikaitkan untuk memprediksi siapa yang akan jadi pemimpin. Menurut ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit, siapa yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 ini? Apakah Satrio Piningit sudah menampakkan wujudnya? Sebelum kita mengaitkannya dengan calon presiden, kita perjelas dulu tentang Satrio Piningit. Jadi dalam bahasa Jawa, Satrio Piningit itu diterjemahkan sebagai kesatria yang disembunyikan. Menurut ramalan Jayabaya yang diyakini masyarakat. Satrio Piningit punya kesaktian dan pengetahuan yang melebihi zamannya. Dan saat Indonesia memasuki zaman Kala Bendu atau Carut Marut, Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi itu. Dan setelah Satrio Piningit datang, masa Carut Marut akan pergi. Maka datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Nah, kisah tentang Satrio Piningit inilah yang masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Khususnya di Pulau Jawa secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Kalau kita mau hubungkan antara ramalan Jayabaya dengan kondisi sekarang, ini adalah tahun politik di mana merupakan era yang krusial untuk menentukan pemimpin bangsa ke-8. Kondisinya sekarang memang terjadi carut-marut politik. Terjadi perbedaan pendapat di antara pendukung dari ketiga calon yang ada. Saling serang, saling sikut, saling tuding-menuding. Itu carut-marut yang digambarkan Jayabaya dari segi pemilu. Dan juga Indonesia sekarang menghadapi 3 macam ancaman. Dari sisi pangan, energi, dan keuangan setelah melewati pandemi COVID-19. Semuanya tidak terlepas dari 2 faktor utama, termasuk perubahan cuaca dan gejolak politik. Dalam suasana yang penuh antusiasme dan ketegangan menjelang pemilu ini, ramalan Jayabaya dan konsep Satrio Piningit memberikan nuansa mistis yang menyelimuti perhelatan demokrasi. Dengan apa yang terjadi sekarang, sulit untuk mengesampingkan ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit yang akan datang menyelamatkan Nusantara. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah sosok Satrio Piningit ini ada di calon pemimpin sekarang? Untuk menjawabnya, Jayabaya pada dasarnya menggambarkan sosok Satrio Piningit berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Artinya apa berparas seperti Batara Kresna itu? Menjelaskan kalau wujudnya seperti kita manusia biasa, tapi sejatinya dia adalah dewa. Untuk tahu sejatinya tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Sementara berwatak seperti Baladewa itu digambarkan sebagai sosok yang punya watak arif, bijak, dan welas asih. Dan bersenjata Trisula Weda dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman. Atau bumi, langit, dan isinya. Bisa juga kiri, kanan, dan tengah. Artinya orang itu memiliki ketiganya, punya ilmu, amal, iman, dan dia berada di tengah, tidak memihak di kiri dan di kanan. Jadi siapa Satrio Piningit yang tercermin dari sosok ketiga pasangan yang sedang berkontestasi? Apakah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Atau sosok Satrio Piningit ada di Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming? Atau justru ada di sosok Ganjar dan Mahfud MD? Sebelum menjawab itu, aku ingin menjelaskan tentang Satrio Piningit versi lainnya. Sebenarnya bukan cuma Jayabaya yang punya prediksi tentang Satrio Piningit.
Raden Ngabehi Ronggowarsito yang juga seorang pujangga pemerintahan Sultan Pakubuwana VII meramalkan kalau akan ada 7 satrio piningit yang di kemudian hari akan memimpin wilayah Indonesia. Ciri-cirinya adalah pertama Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Murwo Kuncoro maksudnya tokoh itu akrab dengan penjara atau Kinunjoro. Dia adalah pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan yang kemudian akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga di seluruh jagat. Kemudian yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia atau mukit, juga berwibawa dan ditakuti atau wibowo. Sayangnya, sosoknya akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah, buruk, juga dikaitkan dengan segala keburukan atau kesandung kesampar. Lalu yang ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur. Jinumput artinya diangkat, dan Sumela Atur itu hanya dalam masa jeda atau selingan atau masa transisi saja. Keempat, Satrio Lelono Topong Rame. Lelono digambarkan berkeliling dunia dan Tapeng Rame itu punya tingkat kejiwaan religius. Kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwuh yang berarti membawa karisma keturunan dari moyangnya. Keenam, Satrio Boyong Pambukaninggapuro. Boyong berarti berpindah tempat dan Pambukaninggapuro berarti pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan. Banyak yang menyebut keenam sosok Satrio Piningit ini tokohnya sudah muncul di presiden-presiden yang sudah menjabat sejak Indonesia merdeka. Hanya tinggal yang ketujuh yaitu Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Yang mana Pinandito berarti punya kecakapan ilmu pengetahuan dan bijak. Sementara Sinisihan Wahyu berarti bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Tuhan. Untuk yang ketujuh ini, banyak yang berbeda penafsiran dalam menjabarkan ciri-cirinya. Ada yang menyebut ciri-cirinya sudah tercermin dari sosok Jokowi, tapi ada juga yang menafsirkan kalau Satrio Piningit belum terlihat dan masih menunggu siapa sosoknya. Sekarang kalau misalkan belum tercermin, lalu siapa Satrio Piningit yang ketujuh? Pada dasarnya ketiga pasangan yang sekarang berkontestasi dalam pemilu punya ketiga watak baik itu yang digambarkan oleh Jayabaya. Berparas Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Ataupun Satrio Piningit yang diramalkan oleh Ronggowarsito yang ketujuh, Pinandito, berarti punya kecakapan ilmu pengetahuan dan bijak. Dan Sinisihan Wahyu berarti bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Tuhan. Semuanya mencerminkan apa yang digambarkan Jayabaya dan Ronggowarsito. Hanya tinggal siapa yang terpilih, maka itulah Satrio Piningit. Soal siapa capres dan cawapres yang paling mendekati sosok Satrio Piningit yang diramalkan Jayabaya, bukan itu poin pentingnya. Intinya yang mau ditekankan di sini, Satrio Piningit adalah figur yang pastinya mumpuni dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Makanya kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena Indonesia perlu dipimpin oleh tokoh yang tangguh, terampil, cekatan, merakyat, serta selalu berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan. Satrio Piningit adalah sebuah harapan. Tidak peduli dia dari kalangan ningrat atau rakyat biasa. Yang pasti siapapun sosok Satrio Piningit yang memenangkan pemilu kali ini, dia adalah pemimpin yang bersemi di hati rakyat. Bermoralitas tidak tercela, tingkah lakunya baik, tegas, berani, jujur, dan ikhlas untuk semua rakyat yang dipimpinnya. Dari sini tersimpan harapan pada diri dan masyarakat bahwa masih ada harapan suatu perubahan menuju hal lebih baik. Menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat berdasarkan budaya kita sendiri. Dan siapapun yang kalian interpretasikan sebagai Satrio Piningit, tetaplah saling menghargai pendapat masing-masing.